Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini kami akan presentasikan laporan manajemen logistik kami yang berjudul Penanganan Produk Pertanian Soleng Segar. Nah, sebelumnya kami akan perkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Sulfia Ainur Aini, NPM 19754027, dan teman saya Tina Handayani, NPM 19754030, dari program studi Agribisnis Pangan Politeknik Negeri Lampung. Tanpa menunggu lama, langsung saja kita ke presentasinya. Yang pertama adalah latar belakang. Kegiatan pasca panen bertujuan untuk mempertahankan mutu produk segar agar tetap prima sampai ke tangan konsumen. Menekan laser atau kehilangan karena penyusutan dan kerusakan, memperpanjang daya simpan dan meningkatkan nilai ekonomis hasil pertanian. Penanganan pasca panen dapat diartikan sebagai segala kegiatan atau pelakuan penanganan produk atau komoditas pertanian setelah panen sampai ke tangan konsumen. Penanganan pasca panen ini biasanya komoditas hasil dalam bentuk bahan mentah atau disebut produk primer, yang berarti produk hasil pertanian masih berupa hasil panen tanpa merubah dalam bentuk lain. Tidak hanya proses panen yang baik perlu dipertahankan, namun penanganan pasca panen yang baik pun wajib untuk dilaksanakan. Lalu selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, apa saja proses penanganan produk pertanian? Yang kedua, bagaimana proses penanganan produk pertanian? Dan tujuan yang pertama, mengetahui proses penanganan produk pertanian, memahami dan mampu menerapkan proses penanganan produk pertanian. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kegiatan penanganan pasca panen dan pengelolaan pasca panen. Penanganan sayuran di Indonesia pada saat panen, hasil pertanian petani seperti sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan seleria banyak mengalami kerusakan sebelum dikonsumsi. Hal ini dikarenakan hasil panen yang melimpah hanya dijual oleh petani dalam bentuk segar saja, tanpa ada proses penanganan yang baik. Penanganan yang tidak benar dan tidak tepat dapat mengakibatkan kerusakan atau kerugian yang cukup tinggi karena sifat hasil pertanian mudah rusak, terutama golongan buah sayur-sayuran sekitar 30-40%. Hal ini juga menyebabkan hasil penjualan dari hasil pertanian tersebut tidak maksimal. Mengingat pentingnya peran hasil pertanian tersebut di dalam kehidupan manusia, maka untuk mengurangi jumlah kerusakan tersebut serta menambah nilai jual dari hasil pertanian, maka diperlukan penanganan yang benar dan tepat. Salah satunya teknik pengolahan. Proses pengolahan adalah proses pembuatan bahan dari bahan mentah atau segar menjadi produk guna memenuhi kebutuhan manusia secara fisik, kimiawi, dan biokimiawi. Adapun perlakuan dalam proses pengolahan hasil pertanian melingkupi beberapa proses, diantaranya penanganan bahan, pembersihan, pemisahan, sortasi, pemanasan, serta pemanasan dengan suhu tinggi, pendinginan dan pembakaran, pengeringan, pengentalan, pengkristalan, ekstraksi, distilasi, penggilingan, pencampuran, pengemasan, penyimpanan, dan penggudangan. Mengolah hasil pertanian, yang pertama, memperpanjang waktu dan jumlah persediaan hasil pertanian yang diolah pasti akan terawetkan dan dapat bertahan lebih lama pada bahan segar. Yang B, memudahkan penyimpanan dan distribusi semua bahan pangan yang diolah dengan mudah disimpan dan dikirim ke daerah lain. Manfaatnya yaitu bahan pangan kita tidak busuk sebelum sampai tujuan. Yang C, meningkatkan nilai tambah ekonomis dan nilai tambah sosial. Hasil olahan pertanian akan bertambah nilai jual setelah menjadi produk yang beraneka ragam. Yang D, mengurangi tingkat kerugian. Hal ini jelas terjadi, misalnya tomat yang harganya jatuh di pasaran karena penanaman besar-besaran dan sangat merugikan. Namun, jika tomat tersebut diolah jadi saus, tidak akan rugi. Yang selanjutnya, E, mengurangi pencemaran lingkungan dan pengolahan limbah. Bahan pangan mentah
yang diolah dengan benar akan menekankan porsi mubazir karena hasil sampingan atau limbah dari proses pengolahan hasil pertanian dapat menjadi tinggi. Ada beberapa contoh limbah dari pengolahan pertanian yang dapat diolah yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan hasil pertanian. Yang pertama, mutu. Dalam proses pengolahan harus diperhatikan kebersihan bahan baku yang bagus, tidak terkontaminasi, dan tidak kalah penting, produk yang dibuat harus sesuai dengan selera dan keinginan konsumen. Yang B, kontinuitas produk atau jumlah dan waktu. Dan yang D, harga disesuaikan dengan lingkungan dan daya konsumen. Jenis-jenis kerusakan pada produk pertanian. Yang pertama yaitu kerusakan mikrobiologi, yang kedua kerusakan mekanis, yang ketiga kerusakan fisik, dan yang keempat kerusakan biologi karena respirasi bahan pangan kimia. Faktor penyebab kerusakan. Yang pertama, teknik penanganan yang tidak sesuai. Yang kedua, kerusakan dengan drop atau jatuh. Yang ketiga, pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Yang keempat, aktivitas enzim yang terdapat dalam bahan pangan. Yang kelima, aktivitas serangga, parasit, dan binatang pengerat. Yang keenam, kandungan air dalam bahan pangan. Yang ketujuh, suhu, baik suhu tinggi maupun suhu rendah. Yang kedelapan, udara khususnya oksigen. Yang kesembilan, sinar. Dan yang kesepuluh, waktu penyimpanan. Selanjutnya masuk ke proses penanganan produk. Yang pertama ada cleaning atau pembersihan. Cleaning adalah proses memisahkan kontaminasi dari bahan. Pengaruhnya yaitu apabila kontaminan seperti misalnya daun, batu atau kerikil tidak dipisahkan akan menghambat atau bahkan menghalangi proses pengeringan bahan dan proses pengolahan bahan pangan. Cleaning bertujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada bahan. Kotoran yang menempel pada bahan akan menjadi sumber kontaminasi. Nah, cleaning atau pembersihan ini dapat dilakukan dengan cara pemikilan kulit baby corn atau soleng dan dengan cara pencucian. Selanjutnya ada sortasi. Sortasi merupakan proses pengklasifikasian bahan berdasarkan sifat fisiknya. Pengaruhnya apabila tidak dilakukan sortasi, maka proses pengeringan pengolahan tidak merata. Pada kegiatan sortasi, penentuan mutu hasil panen biasa didasarkan pada kebersihan produk, ukuran, bobot, warna, bentuk, kematangan, kesegaran, atau tidak adanya serangan atau kerusakan oleh penyakit, adanya kerusakan oleh serangga, dan adanya luka oleh faktor mekanis. Yang ketiga ada penyimpanan. Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengelolaan barang persediaan di tempat penyimpanan. Penyimpanan berfungsi untuk menjamin penjadwalan yang telah ditetapkan dalam fungsi sebelumnya dengan pemenuhan setepat-tepatnya dan biaya serendah-rendahnya. Penyimpanan bertujuan untuk dapat mempertahankan kualitas dari produk selama disimpan. Selanjutnya, yang keempat ada kemasan packing. Pengemasan merupakan salah satu cara untuk melindungi atau mengawetkan produk pangan. Selain itu, pengemasan juga merupakan penunjang bagi transportasi, distribusi, dan merupakan bagian penting dari usaha untuk mengatasi persaingan dalam pemasaran. Bahan kemas pada produk sayuran bermacam-macam, disesuaikan dengan sifat komoditi itu sendiri. Produk sayuran yang dikemas untuk swalayan biasa dikemas lebih menarik. Nah, untuk produk soleng kami ini, kami kemas dengan wadah styrofoam lalu dibalut dengan plastik wrap yang kemudian kami beri logo dari produk kami yaitu Solengs. Selanjutnya masuk ke bagian biaya. Biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang dalam usahanya untuk mendapatkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu, baik yang sudah terjadi dan belum terjadi atau baru direncanakan. Biaya dalam arti sempit adalah pengorbanan sumber ekonomi dalam satuan uang untuk memperoleh aktiva. Yang pertama ada biaya tenaga kerja. Nah, kelompok kami melakukan pengerjaan dari jam 1 hingga jam 1.45. Jadi waktu yang digunakan adalah selama 45 menit yang dilakukan dengan 2 orang. Jadi 45 menit sama dengan 0,75 jam. Dikali 2 orang dikali 1 HOK menghasilkan 0,21. 1 HOK sama dengan 50.000. Jadi 0,21 dikali 50.000 sama dengan 10.500.
Selanjutnya adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya habis pakai yang digunakan dalam proses pengelolaan produk pangan kami ini. Di antaranya ada soleng sebanyak 2 kg dengan harga 20.000, upah tenaga kerja sebesar 10.500, biaya kemasan 5 pieces berjumlah 1.000, biaya label atau logo 5 pieces 1.500 dengan total 33.000. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa keseluruhan biaya variabel kami adalah Rp33.000. Selanjutnya adalah penerimaan dan keuntungan. Produk soleng kami dikemas dalam bentuk kemasan dengan berat bersih sekitar 400 gram. Jadi dari 2 kg soleng terdapat 5 pieces kemasan soleng. Kami menjual produk kami dengan harga Rp8.000. Jadi kami mendapat penerimaan sebesar 5 pieces dikali 8.000 sama dengan 40.000. Nah, dengan begitu keuntungan yang diperoleh adalah hasil yang kami peroleh dikurang modal awal. Jadi 40.000 dikurang 33.000 sama dengan Rp7.000. Jadi keuntungan yang kami peroleh adalah sebesar Rp7.000. Demikianlah tadi presentasi singkat dari kami. Semoga presentasi kami dapat menyelesaikan tugas manajemen logistik dan semoga dapat membantu teman-teman sekalian yang telah menonton. Kami minta maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.